Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audia Krisofian, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan NIM belakang 174. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Sistem Informasi Manajemen dengan judul bab implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam dunia perusahaan, yaitu pada kesempatan kali ini pada pemanfaatan spreadsheet. Nah, langsung saja. Yang pertama, proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Nah, penampilan dari suatu lembar kerja amat penting. Oleh karena itu, di dalam proyek ini kita akan mempelajari bagaimana cara memformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Nah, contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data atau datasheet, yaitu lembar kerja berisikan barang-barang yang ditagihkan dan juga lembar data yang berisikan informasi harga. Nah, lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Nah, perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan tepat dan tanpa kesalahan. Yang kedua, dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Kemudian, manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Kemudian, spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, contoh gambar di bawah ini membuat sebuah faktur. Excel ini menampilkan lembar data invoice dan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada lembar mana yang sedang ditampilkan. Nah, pada data invoice bisa kita lihat ada item, unit price, discount, units, dan juga extended price, dan juga ada totalnya. Kita bisa menulis secara manual dulu itemnya, kemudian unit dan juga discount. Nah, jika kita ingin menghitung extended price-nya, tinggal kita menggunakan rumus perkalian, yaitu sama dengan unit price dikali dengan unit dulu, kemudian kalikan dengan discount, maka hasilnya akan menghasilkan extended price. Dan juga totalnya itu menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan kita blok dulu extended price-nya dari awal hingga akhir, kemudian klik enter, maka akan terhitung secara langsung total harganya semua. Nah, fungsi-fungsi spreadsheet yaitu antara lain yang pertama, membantu dalam membuat tabel data, mampu mengolah angka dalam bentuk grafik dan juga statistik, menyederhanakan perencanaan, membantu membuat lembar kerja, dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah, mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi spreadsheet, yaitu yang pertama yang kita kenal secara umum yaitu ada Microsoft Excel, kemudian ada Lotus, kemudian ada Genome Office J-Numeric, ada Abacus, dan juga OpenOffice Calc. Nah, tentunya jika kita membuat suatu spreadsheet, maka ada kendala-kendala yang sering timbul, yaitu yang pertama, lebih rentan kesalahan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa setiap sel dalam spreadsheet memiliki resiko kesalahan sekitar 1 sampai dengan 5%. Kesalahan dalam spreadsheet mudah dibuat, tetapi sulit untuk ditemukan. Nah, faktanya, 9 percobaan berbeda, hanya 60% kesalahan dalam spreadsheet yang berhasil ditemukan. Yang kedua, masalah yang sering timbul yaitu tidak meninggalkan jejak audit. Perubahan yang disengaja dapat memiliki resiko yang sama. Terkadang, angka untuk sebuah estimasi perlu diubah, artinya nilai yang telah diubah akan dilanjutkan dalam estimasi selanjutnya tanpa penjelasan. Tidak mengetahui sumber dari kesalahan tersebut memungkinkannya terulang kembali. Nah, masalah yang ketiga yaitu sulit melakukan perubahan.
Saat beberapa orang bekerja secara bersamaan, pelacakan perubahan dari satu perubahan ke perubahan lain dan di sheet yang berbeda akan menjadi lebih sulit. Seberapapun bagusnya peningkatan dalam hal kolaborasi pada spreadsheet berbasis web. Nah, masalah yang keempat yaitu sheet mudah rusak. Spreadsheet tidak dinamis. Jika kita memiliki beberapa sheet, mungkin sekali ada kesalahan spasi, format tidak tepat, atau angka yang keliru. Kemudian, masalah yang kelima yaitu potensi belum dimanfaatkan. Ketika menginput data ke dalam spreadsheet, kurang bermanfaat bagi kerja tim karena pada dasarnya Anda mencurahkan keahlian satu orang dalam sebuah dokumen, tanpa memperoleh manfaat bekerja bersama atau berbagi pengetahuan. Nah, yang terakhir itu ada uang kita itu terbuang sia-sia. Tidak efektif, tidak akurat, dan tidak fleksibel. Segala hal di atas itu mengakibatkan biaya tambahan yang semestinya dapat kita hindari dari awal. Ini bukan karena satu faktor saja. Dengan jumlah spreadsheet, sel, dan perhitungan dalam satu proyek saja, terdapat resiko akumulasi biaya yang lebih besar untuk membayar perbaikan, langkah tambahan, dan lebih banyak tenaga kerja. Nah, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya.